Gak ada apa ini aja. Gak ada yang apa yang lain my god. Gak ada kayaknya Pak. Kita cobain aja ya mengulang yang lalu-lalu masih evaporator ya. Masih evaporator. Jadi di evaporator sebenarnya kan yang mainnya ya, main equipment kan udah kita apain yang lalu ya. Satu adalah evaporator efek ya. Evaporator efek kita ada berapa? Efek 1 kan ada 3. Baru efek 2, 3, 4 dan 5 ya kan. Terus wave voltage-nya masuk ke efek 4 ya. Efek 4, efek 5 untuk stabilize dari pressure ya. Itu satu. Terus ada kondenser ya. Kondenser ini ada surface condenser, after condenser ya kan. Surface condensernya ada yang gede, dikit ya kan, ada yang agak kecil. Tapi prinsipnya kondenser ini adalah untuk menangkap kondensat yang ada di NCG ya. Itu prinsipalnya ya. Itu prinsipalnya. Jadi benar-benar masih diambil lagi yang di NCG itu yang masih bisa terkondensasi, ya kan? Kan udah kita pelajari yang lalu prinsipnya sebenarnya menurunkan temperatur, ya kan? Menurunkan temperaturnya ke temperatur kondensat ke kondensasi. Terus ada lagi namanya stripping column. Stripping column apa? Ingat nggak? Untuk yang lewat? Ini sebenarnya main equipmentnya yang utama-utama. Stripping column. Ada yang ingat nggak? Itu ada di mentreatment full kondensat. Nah ini ya. Belum murni menjadi Ya. clean kondensat. Nah, jadi stripping column itu prinsipalnya adalah mentreatment full kondensat menjadi clean kondensat. Ingat ya. Ya, jadi karena pol ini belum bisa dipakai karena kontaknya terlalu tinggi, makanya dia di treatment ya. Namanya yang treatment itu adalah stripping column ya kan. Stripping column ini prinsip kerjanya sama aja sebenarnya, itu prinsip kerjanya, cuman ini kayak di apa aja dia, kayak ada treatment filternya lah, apa iyalah penyaring untuk apa itu ya. Jadi dia dari yang kotor conductivity tinggi menjadi lebih rendah lagi ya. Terus ejector ya. Ejector itu prinsipnya adalah untuk membuat sistem vakum ya di evaporator. Jadi secara main equipment sebenarnya ini aja di evaporator, secara equipment utama-utamanya ini ya. Jadi kalau udah tahu prinsip evaporator efek, proses penguapan, after kondensor, surface kondensor, prinsipnya menangkap kondensat dalam NCG, stripping column merubah, pol menjadi clean, ejector membuat sistem menjadi vakum simple, ya kan? Nanti kita belajar yang simple dulu, ya. Itu adalah main equipment. Tolong ini dimengerti ya. Nah, artinya dengan melihat ada efek evaporator efek, namanya aja evaporator kan penguap, ya kan? Efek itu kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau di Indonesia kan efek. Itu apa efek Indonesianya? Pengaruh dampak. Nah, ya, ini artinya alat untuk dampak penguap ya, istilahnya kan kayak gitu bahasa ininya. Terkondenser itu kan jelas kita ambil kondensernya aja lah ya. Berarti alat untuk mengkondensasi. Ya, ini kan istilahnya aja, after sama surface itu istilah aja. Ya. Tapi prinsipalnya adalah untuk mengkondensasi ya. Stripping column juga namanya kolom, dia ada kayak kata-katanya ya. Oke. Nah, baru yang di luar main equipment ini istilah-istilah di dalam dalam evaporator sebenarnya ini aja. Ada namanya primary kondensat ya. Primary kondensat dia dikatakan primary kondensat kalau conductivity-nya di bawah 5 mikro ya. Ini dihasilkan oleh efek 1. Kenapa? Karena pemanasnya langsung dari LP steam, ya kan? Nah, pemanasnya langsung dari LP steam, makanya dia menjadi primary kondensat katanya. Istilahnya kualitinya itu sama dengan kualiti yang dikirim oleh orang boiler ya, dari orang utilities, maka ini dikembalikan lagi ke utilities ya. Clean kondensat dikatakan clean kondensat kalau dia di bawah 100 mikro ya. Ini dihasilkan efek 2, 3, 4.
Kenapa dia naik? Ya karena dia dari vapor black liquor ya. Jadi air yang teruap dari black liquor kan pasti mengandung solid-solid dari black liquornya kan. Maka dia lebih ini lagi, lebih jelek lagi dia. Nah, dia dikatakan combined kondensat kalau dia di bawah 200 mikro ya. Jadi wall kondensat dia lebih tinggi lagi 600-an ya. Jadi harus tahu urutan kondensat yang ada di evaporator ya. Primary yang paling jernih lah ya, yang paling bagus, baru clean, baru combine, baru full. Full itu nanti diolah lagi menjadi clean kondensat ya, supaya bisa digunakan di plan-plan yang lain. Terus ada namanya sweetening ya. Sweetening ini prinsipnya adalah untuk menaikkan solid ya. Jadi WBL yang masuk ke EPEK 4 ini ya, kalau terlalu rendah misalnya katakanlah dari Washington Digister sana ya, terlalu rendah, ini akan berisiko terhadap evaporator EPEK kita, bisa foaming segala macam. Maka dia diambil solid dari EPEK 2 dicampurkan dengan WBL pit yang solidnya rendah supaya dia naik ya, naik ke standar yang diinginkan. Itu istilahnya sweetening ya, sweetening. Jadi sweetening itu kalau di sini kita lihat dia EPK 4. Nah ini EPK 4 kan ini masuk WBL pitnya kan ini kan, WBL pitnya yang ini kurang gede ya, nggak nampak apa ya. Nah ini ya, jadi solidnya kan 14,5. Seandainya solidnya di sini 8, maka ini harus dibuka. Ini sweetening ini. Ya, ini jalur sweetening dari EPEK 2. Ini ya. Ini likor dari EPEK 2 ya, tujuannya untuk menaikkan solid ini dicampur, itu namanya sweetening ya. Tadi jadi sweetening itu menaikkan solid dari WBL pit ya, yang menuju ke EPEK 4 ya, itu namanya sweetening. Nah, apa itu steam economy? Nah, steam economy ini sebenarnya semua air yang teruap ya. Jadi ibaratnya gini. Nah, ini kan sebenarnya yang teruap ini kan sebenarnya air ini ya. Ini yang teruap ini, yang masing-masing EPEK ya, ini ya, sama ini. Itu kalau dijumlahkan ya kan, sekian nanti dapatnya, dibagi dengan total steam yang dipakai di EPEK 1 kan ini, itu namanya steam economy. Jadi steam economy itu berapa banyak air yang diuapkan per steam yang dipakai ya. Karena kan steam ini yang apa, triggernya awal kan gitu kan, trigger awal untuk mempapor ini awalnya ya. Jadi steam economy itu banyaknya air yang terevaporasi dibagi dengan jumlah steam ya, total steam yang dipakai, itu namanya steam economy ya. Jadi kalau dibilang steam ekonominya 4,3, artinya 4,3 ton lah air yang teruap dalam 1 ton steam. Nah, jadi 1 ton steam itu bisa menguapkan 4,3 gitu, ibarat istilahnya seperti itu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, makanya orang kalau dibilang steam ekonominya berapa? 3,8, rendah ya, berarti mungkin ada scaling itu. Harusnya scaling mengganggu transfer kan, antara likor yang di luar dengan steam yang di dalam lamela ya. Itu namanya steaming. Kalau boiling point rate ini perbedaan temperatur didih dari black liquor dengan air pada tekanan yang sama. Ini sebenarnya untuk operasional nanti dari BPR masing-masing EPEK nanti kita tahu something wrong di dalam EPEK itu udah troubleshoot ya. Nah, sekarang coba kita ulang ya dari sini ya. Kemarin kita coba dulu hitung steam economy menurut menurut PID ini ya. Tapi nggak kita jumlahkan ininya, tapi kita kayak sistem kemarin, prinsipal solid yang sama ya. Coba kalkulasi dulu. Di sini berapa steam ekonominya. Jadi steam ekonomi jumlah air di apa kan?
Jawabkan ya. Kalau kita biar tahu nanti Excel. Mana Excel? Ini ya. Jadi kita coba sini misalnya pakai istilah ya, diketahui, ya kan? Ya. WBL pitnya, WBL pit solid 14,5 itu kan? Bentar ya, coba biar kita biar tahu apanya. WBL pit solid, coba kita lihat ya. EPK 4. Ini EPK berapa ini? Nah ini ya. WBL pit solid ini mana tadi di bawah nih ya. Nah, ini kita lihat ya. Berapa ini? 14,5 ya. Kelihatan ya? Atau kurang besar? Ini 14,5 kan? Ya Pak. Nah, 14,5 kan gitu. Oke. Flow WBL-nya berapa flow WBL-nya tuh? Ingat, flow-nya yang di depan. Ya. Kan legendnya dibaca berapa nih? 260.9 ya? Ya. 260.9 kg per second kan, kalau nggak salah legendnya ya. Nanti bisa kita buka, kalau nggak salah ini kg per second satuannya. Ingat ya, di legend itu ya, ini flow-nya, baru di sini pressure-nya, sini temperaturnya ya. Jadi ini sebenarnya enak untuk membantu ke setiap efeknya nanti gitu loh. Oke, ini WBL solid, ini flow WBL-nya ini, terus kita HBL produk solid, HBL produk solid artinya hasil terakhir ya. Kita lihat hasil terakhirnya berapa ini, yang masuk ke storage ya, HBL storage-nya lah, FX1 berarti kan, FX1 FX1 bagi 1B, 1A-nya mana? Nah ini ya, kita ambil aja langsung yang masuk ke storage. Nah ini ya, mana yang masuk ke storage? Cus. Nah ini ya. Tapi ini udah keluaran dari sini ya, kita coba yang sininya. Nah ini dia 71 ya. Nih. Kan ini sebenarnya produk yang dari 1C, karena dia kan A, B, C baru keluar ya kan. Nah, jadi berapa persen ini? 71 ya. Ini 71 solidnya. Oke. HBL flow-nya berapa? Depan 53.7 ya. 53.7 kg per second. Nah, yang mau kita cari itu adalah kan gitu kan? Betul? Berapa air yang terevaporasi kan gitu kan? Ini yang menurutnya. Nah, ini dia. Ingat apa prinsipnya kemarin waktu kita belajar? Solid masuk, ya kan? Betul? Sama dengan keluar. Solid keluar. Kan gitu kan? Oke? Nah, solid masuknya berapa? Berarti solid masuk itu kan ini yang WBL ini kan? Ya. Betul kan? Nah, kita itu. Jadi solid masuknya itu, ya. Solid masuk itu berarti kan yang 14,5 kan? Atau WBL solid. Oke? Dikali dengan flow-nya kan? Ya. Flow WBL. Oke, berarti ini kan per 100 kan?
dibagi 100 ya, karena persen kan. Ini dibagi 100 dikali dengan flow-nya ini. Oke. Ini 3, ini dalam apa ini? 37,8 ini ya. Mana tuh yang ngapain? Tunggu ya. Saya kadang-kadang ini ya. Oke ya. Berarti 37,8 kg per second, bener kan? Iya. Ini solidnya ya, ini solid masuk. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat solid keluar dulu ya. Solid keluar. Kita lihat ya. Solid keluar itu berarti ABL solid, kan gitu kan? Dikali dengan ABL flow, ya kan? ABL flow. Nih. Ini sama dengan, kita lihat ya. Ini dibagi dengan 100. Ini harus sama. Ini mobil dikali dengan 53 ya, ini kan? Betul? Ya. Oke. Nah, ini ada masalah desimal aja nih. Sama aja itu, Pak. Hah? Ya, pendesimalan ya. Ada selisih dikit ya. Oke. Nah, ini kg per second ya. Berarti secara apa? Balance solid udah oke ya. Hanya ada selisih 0,3 lah ya. 0,3. Nah, kalau WBL solidnya ini segini, tadi WBL solidnya segini, ya. Kira-kira airnya berapa di sini? Untuk air dalam WBL lah ya, dalam WBL ya. Totalnya kan berapa? Total flow-nya kan segini. Tapi kan udah campur sama solid kan? Ya kan? Berarti kan di sini air dalam WBL total solid itu total flow kan gitu. Dikurang dengan solid flow ya. Nanti masuk solid flow kan? Yang ini kan ini yang bentuk solid ini. Ya. Ini adalah bentuk solid, ngerti kan? Jadi solidnya yang udah padatannya, ini kan padatannya, ngerti kan? Nah, solid masuk ini mesti padatannya ya, ini 37. Jadi ini dikurang dengan padatan itu sama dengan airnya, ngerti? Oke? Kopi? Jadi sama dengan, jadi total flow-nya ini dikurang dengan flow-nya solid 260. Ini ya, kg per second. Ini namanya water ya, ini air ya. Oke. Nah, baru di sini air dalam HBL kan gitu kan? Oke, sama dengan total flow HBL. Ya, ini total flow WBL apa ya? Total flow WBL dikurang solid flow WBL ya. Nah, total flow HBL dikurang solid HBL ya. Oke. Berapa tuh total flow-nya? Kan yang atas ini 537 kan? Ini dikurang dengan solidnya mana? 38. 38 ini ya. Seharusnya ini sama sih, tapi oke lah ya. Kita seharusnya ini harus sama. 38 gini aja, biar sama. Ini biar kita anggap sama ya, karena solid masuk, solid keluar ya. Ini kan masalah desimal ya. Solid masuk keluar, oke. Ini kg per second untuk air. Oke. Nah, airnya segini awalnya, jadi air segini, pengurangan inilah dikatakan terevaporasi. Ngerti kan? Jadi air yang terevaporasi itu kan gitu.
ya sama dengan air, ya kan? Air dalam WBL dikurang air dalam HBL, ngerti kan? Karena tadinya airnya segini, ya kan? Jadi segini, ngerti kan? Berarti terevaporasinya adalah ini dikurang ini, ya, kg per second. Kalau dia ton per hours berapa? Kita rubah ke ton per hours. Ini kalau dia ke ton dibagi 1000. Bener ya? Benar Pak. Ini dibagi 1000. Kg ke apa kan jadi dibagi 1000. Terus ini kan detik. Kalau ke menit kali 60 ya. Iya. Kali 60. Kalau ke menit. Kalau ke jam lagi, menit ke jam kali 60 lagi kan? Nah, kali 60. Nah, inilah ton per hours. Ini ton per hours. Nah, kalau yang keempatnya itu kan ada tadi kan efek 1, kan ada yang evaporasi yang di sininya, kita jumlahin, dia harus kemari dia ini. Nah, kan ada yang ini. Misalnya efek 1 yang terevaporasi kan 15,3. Efek 2 yang terevaporasi, ini masih efek 1 ya. Terevaporasi 7,5 ya. Artinya pokoknya itu dijumlahi semua. Efek 2 38,0 itu harus ke sini sebenarnya. Juga kita coba ya. Itu harus ke sini secara balancingnya. Jadi inilah air yang terevaporasi ya. Jadi nanti kalau apa PID ya ngerti kita banyak. Oke. Coba ini air terevaporasi anggap secara kalkulasi kan? Benar? Nih. Nah, sekarang air yang terevaporasi secara per efek kan gitu kan? Oke. Coba kita lihat ya, kita jumlah ya. Efek 1A dulu ya. Itu seharusnya sama dia. 1A berapa itu? Yang depan ini flow ya. Ya ini ya. Ini flownya. Ini yang terevaporasi flownya sekian. Ini temperaturnya belakang. Ini pressure-nya. Berarti 15,3 ya. 15,3 ditambah efek 1B di sampingnya ya. Oh enggak, di bawah. Loh, 1B ini. Nah, ini 1B ya. 19,8 ya. Tambah 19,8 ditambah 1C-nya 7,5 ditambah efek 2 38 ya. Efek 2 38 ditambah efek 3 mana dia? Efek 3 ini ya, 39,2 ditambah efek 4 di samping KP 4 42,8 tambah evaporasinya 45,8.
ini kg per second ya, sorry, ini kg per second. Ini aja udah deket kan? Ya. Jadi kalau kita rubah ke ini dengan rumus yang sama ya, saya copy aja kan, 750 ya. Jadi dekat ya. Jadi kalau kita jumlahi per efeknya itu yang terevaporasi dapat 750 ya. Ini masalah desimal aja itu apanya. Karena tadi solidnya juga ada beda-beda tipis ya. Sementara ini kalau kita pakai kalkulasi ya 746 ya. Karena kalau kita pakai ini mungkin akan beda lagi. Kita kan pakai ini tadi ya. Hanya selisih 4 ton ya per jam ya. Jadi kita harus ini. Jadi kalau nanti suruh ngitung udah ngerti ya. Ini kan baru dapat air terevaporasi. Tinggal kita menghitung steam yang dipakai. Oke. Ini ya. Nanti 746 750 ya. Sebenarnya kita di sini 750. Ya, ini sebenarnya apa ini? 750. Nah, sekarang steam yang dipakai ya, kita lihat steam yang dipakai, tinggal jumlahin aja yang di efek ini, efek 1 ABC. Steam LP steam ini ya, LP steam yang masuk ke ini totalnya 48,4 ya. Ini kan nanti kemari dia 16,4 ya, satunya ini dijumlahkan nanti 48,4 ya. Berarti total steam yang dipakai 48,4 ya, kg per second ya. Kalau dia dalam ton per jam, sama formulanya saya taruh ya. Ini dia 174 ton per jam. Berarti steam ekonominya, terserah kalau kita pakai yang dalam apa ini boleh ini ya. Tapi ininya juga ini ya, yang kg. Nah, atau kita pakai yang ton per hours, ini juga ton per hours. Nah, inilah steam ekonominya. Kalau kalian buka di buku manual ini, pasti sekitaran 4,3. Inilah steam ekonomi evaporator kita ya. Jadi steam ekonomi ini artinya 4 ini ton ya, ton water evaporated, maksudnya air yang terevaporasi ya, per ton of steam. Ini steam ekonomi. Jadi 1 ton steam ibaratnya dia bisa mengevaporasi 4,3 ton air. Ya, itu namanya steam ekonomi ya. Jadi yang dibilang tadi steam ekonomi kita udah bisa menjawab ya. Kan ada tadi istilah steam ekonomi. Jadi steam ekonomi itu adalah banyaknya air yang terevaporasi per steam yang digunakan untuk proses evaporasi ya. Itu steam ekonomi. Jadi udah kita buktikan secara kalkulasi dapat 746, secara kita jumlahkan per efek dapat 750 ya. Kira-kira udah tahu nggak prinsip solid ini? Ini ada satu pertanyaan, satu soal lagi nih ya. Untuk steam ekonomi udah tahu nggak kira-kira? Betul ya, steam ekonomi ya. Karena steam ekonomi ini menentukan ini. Kalau misalnya nanti kita hitung, kalau misalnya kalian nanti jadi orang proses engineer, ini steam ekonomi harian itu dilihat per 24 jam kan. Oh, tanggal sekian berapa steam ekonominya? Misalnya 3,8. Misalnya gini lah, 4,3. Terus 2 bulan berikutnya 4,1. Ya kan? Entah 6 bulan berikutnya 3,9 gitu kan. Itu kan terjadi penurunan kan. Nah, berarti ada something wrong di dalam, atau secara perlahan terjadi
ya mengganggu heat transfernya lah, mungkin salah satu scale atau parameter operasional yang lain itu nanti ditelusuri untuk penyelesaian masalahnya. Jadi itulah salah satu tugas seorang proses engineer, memonitor operasional ini dari evaporator, nanti dari sisi recovery boiler, dari sisi power boiler, dari sisi water, ya. Jantung-jantungnya itu harus tahu, ya. Kemarin kita kan untuk yang cerita air udah cerita jantung-jantungnya kan, water treatment apa jantungnya, the main plant apa jantungnya, boiler apa jantungnya. Ini steam ekonomi evaporator ini jantungnya. Steam ekonomi ini merupakan jantung dia. Oke. Terus tadi kan ada istilah sweetening ya. Ada ini. Ini ada sweetening, yaitu menaikkan solid dari WBL ya. Menaikkan solid WBL ke nilai yang tidak mengganggu operasional di efeknya ya. Coba sekarang kita coba dulu ya. Coba kalian kita coba ke sini ya. Ke sini. Nah, tadi efek 4. Efek 4. Coba kita buat soal ya. Ini steam ekonomi tadi ya. Nanti kita coba kenapa kondensat ini. Oke. Nah, ini misalnya ada satu kasus ya. Ada kasus ini. Ada kasus lah ya. Nah, misalnya ada kasusnya itu gini, WBL solid suatu saat WBL solidnya itu 8% ya, WBL solidnya 8% ini ya, dari digister ya, WBL solidnya 8%. Nah ya, flow WBL-nya ya, katakanlah flow WBL-nya kita ambil aja flow ini ya, 260,9 ya, flow-nya segini kg per second ini flow-nya ya kan. Sementara dari efek 2 ya, IBL kita bilang istilahnya ya, IBL solid. Kalau efek 2 itu namanya IBL intermediate solid ya. IBL solid itu 40% ya, solidnya ya. Ini mau dipakai kan? Dipakai untuk menaikkan nanti 80 minta ke berapa kan? IBL solidnya 40%. Oke. Terus ntar ya, mana yang IBL perlunya kita dapat, atau di sini ada ininya nggak, ada Likor efek 2 ya, kita coba ntar ya. Efek 2 ada perlunya nggak yang menyebutkan efek 2? Efek 2 ini dia. Ini ya, two pit Likor line, ini maksudnya kayak efek 4 tadi ya. Di sini aduh nggak ada menyebutkan apa ya, nggak ada menyebutkan flow-nya. Nah, nanti kalau nggak menyebutkan agak sulit kalau ngerjainnya. Oke, kalau ditanya, yang ditanya ya kan, yang ditanya berapa flow IBL kan gitu kan, artinya berapa banyak lah IBL itu misalkan, berapa puluh IBL untuk menaikkan solid dari 8% ke katakanlah ke 14%. Ada bisa jawab nggak kira-kira?
Ada bisa jawab kalau begini soalnya. Bentar Pak. Ini agak sulit sih. Atau gini aja ya. Kira ya. Taruh aja lah nih IBL flow-nya biar apa? IBL flow kan nggak ada apanya. IBL flow kita anggap sini kalau ini gini dia udah berarti nggak, pertanyaannya nggak ke 14 tapi berapa kenaikan solidnya jadinya. Karena kalau saya sebutkan nanti IBL flow-nya berarti yang ditanya berapa kenaikan solidnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya IBL flow-nya kita anggap 10 kg per second, ini tapi nggak pakai kg per second ini. Nah pertanyaannya jadi berapa kenaikan solid? Berapa kenaikan solid WBL? Berapa kenaikan solid WBL? Nah, coba ini aja lah, ini biar lebih murah dikit. Nah, ini. Jadi kalau dikasih BL flow 10 kg per second, solidnya sekian, dicampur dengan ini kan, kira-kira jadi berapa solid ini? 8% jadi berapa persen gitu. Bisa nggak jawabannya? Berapa flow, ini bukan berapa flow WBL, berapa kenaikan solid WBL? Apa nalarnya main nalarnya kan udah tahu prinsipnya. Ini adalah prinsip solid. Jadi lebih dipermudah jawabannya. Siapa yang nalarnya coba main. Ayo belajar. Ini minta kepala ya. Ini cari tanda apa itu saya lupa ingat. Gimana dia cari garis tanda panah yang gambar? Insert, Pak. Insert ya? Iya. Insert, masuk. Di mana itu? Yang bisa tinggal gini, tanda ya kan? Oh, Nanti saya illustration. buat, yang picture ya, apa? Illustration, Pak. Mana? Oh iya, mana itu sih? Itu sudah illustration. Ah, Baru iya, shapes. iya, oke. Nah ini biar Ahli workout. biar sambil ku bantu.
kan ini gambaran ya, ini kan WBL, gitu kan? Ya. Adanya. Ini kan IBL, oke? Ya. Nah, berarti yang keluar ini adalah campuran, benar nggak? Mix dan saya ngasih. Nah, ini berarti WBL plus IBL, kan gitu kan? Ya. Kan udah kasih arah ini, IBL. IBL. Kotak. Ayo, ketinggal apa? IBL. Persamaan apa? Saya udah membuka wawasannya. Kan udah saya kasih tahu bahwa jumlah solid ini sama solid ini dia akan sama dengan di sini. Ini ditambah dengan ini harus sama dengan ini. Kan prinsipilnya itu. Coba. Pak, itu tolong kecilin Pak layarnya. Apanya? Nggak kelihatan. Oh, kurang gede ya? Sorry ya. Udah kelihatan? Nggak Pak, ini ketutupan Bapak gitu. Jadi bapaknya harus pindah gitu. Oh ini saya harus pindah. Oh, Hai, oh, parah. Ivan, Ivan. Oke, oke. Astagfirullahaladzim. Kelihatan nih Pan? Sudah Pak. Pan, nah ini ya. Saya udah kasih gambaran ini. Ini IBL. kan IBL. Ya. Ini WBL. Jadi yang keluar ini adalah WBL IBL. Ya. WBL ini kan tadi dibilang solidnya 8%. Ya kan? Pelonya kan ini masih nggak tahu kan gitu kan. Di sini tadi IBL-nya solidnya 40%. Ya kan? Pelonya tadi itu udah kasih tahu ya. Pelonya tadi 10. Itu yang flow di atas apa? Ini kan 260. 40. Oh ini udah kasih tahu ya? Udah, Pak. Oke, sorry pelonya pun udah kasih tahu nih ternyata lebih enak. 260. 260,9. Ya. Nah ini dia, ini gambarannya. Dua ini menyampur, jadilah yang di atas. Ayo. Oke, tadi sistem ekonomi udah awak jelasin loh apanya, gimana ini apanya. Tetap. Hah? Sistem ekonomi itu kan udah pelan-pelan, apa ya solid ini. Nah. Jadi kalau PE harus cepet ini apanya, karena PE itu harus cepet nyelesain ininya kalau seperti itu. 10 berarti 4,4 dikali 40 kg per second. Kemudian WBL sama dengan 8 per 100 dikali 10 berapa itu? 260,9 kg per sekon. Ryan udah dapat? Belum juga? Udah Pak, tapi mungkin agak ragu Pak. Udah ragu? Oh, 24, sekian Pak. 24 solidnya ya? Mm-mm. Oke, nah, si Ryan dapat 24. Ini udah kalian catat nggak? Udah? Ini mau saya lepas dulu ininya. Saya mau membuktikan dulu si Ryan punya. Ya. Ah. Ivan juga sudah dapat Pak ini. Ya maksudnya kan kalau saya apa sini kan nanti ini. Ivan, mana Ivan? Nah, yang penting udah kalian catat tuh kan. Nanti dia bilang apanya. Ivan. Ya biar nanti biar enak aja. Ya berapa? Biar aku kasih ininya. Gak tahu. Sebenarnya bisa simpel, cuman kita kan biar yang penting tahu langkah-langkahnya dulu.
Apa? Dul? Nih, Pak. Teman-teman. Kau tanya itu. Saya tergantung dari kamu aja, Mas. Ini Mas flow-nya. IBL flow sama dengan 40. Solid. Itu flow. Udah ada hasilnya. Belum. Oh, udah Mas. Waduh. Segini. Berapa? 10,8 ya. Berapa? Kalkulator apa itu? Yang tadi itu. Berapa? Kata Ivan dapat, Pak. Berapa? 10,8. Berapa itu? 1,8. Tuh, Bisa silakan. mau menjelaskannya? Silakan, Mas. Karena memang ini susahnya karena kita udah kasih tau flow IBL-nya, jadi agak kan gitu kan. Nah, Ini saya masih belum yakin juga, Pak. apa? Masih belum yakin, Pak, kalau bener, Pak. Alah, yakin aja. Urusan salah tuh benar belakangan. Iya, yakin aja. Aku yang salah ini. Kau berapa? Nggak tahu, lupa. Ya kan? Iya, Pak. 10,8. Si Ryan tadi 24. 0,8. Hah? 0,8 kan? 24 ya? 24,8. 24,8. Kau dan 16,8. Kau berapa? Dani 16,8, Pak. Kalau Sarul? Waduh, saya pilih ya tiga-tiganya ini. Coba secara ini aja. Iya, Pak. Coba dari Ryan secara apanya gimana? Secara Iya. simpelnya. Jadi kan yang dicari itu kenaikan solidnya kan Pak. Jadi tinggal dijumlahkan aja yang masuk Pak. Jadi nanti total kenaikannya diketahui dari situ Pak. Yang masuk tadi kan WBL sama IBL Pak. Plus flow-nya masing-masing. Dikalkulasi, dijumlahkan dua-duanya dapat 24 sekian Pak. Itulah kenaikan solidnya Pak. Ya, 24,9 itu total solid. Atau apa maksudnya? Total solid Oke, itu. solid ya. Total solid itu. Saya kan mau aja. Hmm. Yang saya tangkap 24,4 itu total solid. Ya, itu total solid, Mas. Ya, Nah, kamu, Mas? Ya, gituan. total solid, bukan persen solid, tapi total solid. Nah, kalau si apa? Iwan? Saya ini, Pak, ngitung yang apa sih? Yang air dalam ininya, Pak, apa IBL-nya itu, Pak. Jadi di sampai air. total flow dikurang si solid flow-nya ini, Pak. Jadi dicari airnya. Iya. Salah apa saya juga, Pak? Enggak salah. Nggak Kok. disalahin. Tapi salahin. ada dasarnya sih. Coba, maksudnya dicari airnya, terus ada Iya. dapat air. Iya, pokoknya total flow-nya dikurang si solid flow-nya itu, Pak. Oke, jadi itu air. Iya. Nah, terus Total kan itu yang si total flow-nya itu kan 260,9 ya, Pak.
260,9 WBL, Iya WBL, yang WBL, WBL. bukan total WBL. Nah, kalau yang solid flow-nya itu 20 solid flow-nya itu yang ini Pak, yang 20,8 solid flow-nya itu. 20,8 kg per second Pak. 20,8. Ya jadi dikurang hasilnya itu segitu Pak. Segitu berapa mas? Oke. Jadi sebenarnya gini, apa ya? Oh, berapa Pak? Tahu aja kau. Coba aku pengen denger Mas. Siapa? Taruh Pak. Taruh dan berapa Rol? Belum dapat pak, masih sementara ini pak, diganggu sama Iwan pak. 12,8. Enggak, sebenarnya yang penting tahu ini loh, apa prinsipnya. Cara enggak usah dihafal. Kalau gitu banyak dihafal mana bisa kita apa, Betul pak. ya. Oke, ya kita pasang dulu. Sebenarnya itu prinsip apa aja tuh? Angkanya deket tadi. 9,1 ya Pak. Dekat kali soalnya. Dekat. Oke ya, lihat ya. Tuh. Lihat ini ya. Lah, ini udah mulai nih. Gini ya. Kan ini udah saya kasih gambaran ya. WBL sama IBL kan bercampur. Menjadi WBL IBL lah kita bilang kan gitu kan. Ini kan. IBL kan udah ditentukan tadi solidnya 40% ya. Pelunya 10 kg ya. Ini kurang gede saya gambarkan. Tapi oke lah, ini hanya contoh aja. Ya. Sementara WBL-nya juga udah kasih tahu, ya kan. Coba kita hitung dulu solid masuknya. Solid masuk kan harus sama dengan solid keluar kan. Ya. Iya. Solid masuk 1, yang inilah kita hitung. Dapatlah 4. Betul kan? Kg per second. Yang ini ya. Ini kan 1, solid masuknya ada 4 kg per second. Solid masuk yang kedua ini. Ya, ingat ya, solid tinggal kalikan ya. Flow dikali dengan persen solid. Ya. Oke, dapatlah ini. Oke? Iya, Pak. Jadi solid masuk itu kan sama dengan 24,9. Ya. Ini kan sama dengan solid keluar. Maka tadi kan solid keluar adalah 24,9 ini. Oke. Nah, tinggal ini. Berarti nyari solid di sini gimana? Kan berarti total flow ini. Oke, flow ini dijumlah dikali persen solidnya ini berapa dia? Iya. Ini ya. Jadi WBL flow ditambah IBL flow dikali persen solidnya. Ini mau Ya. cari persen solid kan? Ini sama dengan 24,9 karena solidnya sama. Oke? Ya. Dari sini dapatlah persen solidnya itu 9,2. Israel tadi 9,1. Oke lah, itu masalah desimal. Ya. Iya. Jadi prinsipnya itu aja. Ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa kalian bisa, misalnya nanti orang lapangan minta buatkan tabelnya Pak, kalau misalnya flow ini sekian berapa harus retaining kami kirim Pak ke sana, ini misalnya. Kita bisa membuatkan tabelnya gitu ya. Jadi hitungan sweetening pokoknya prinsipnya itu solid masuk sampai yang solid keluar ya. Tadi kalau sistem ekonomi kan udah jelas digabungkan, akhirnya kita bisa menghitung airnya. Gimana Ramadhani? Kira-kira kita gini lah, saya pengen mengerti gitu loh. Kita ngapain celangkok? Bisa aja saya buat cepat, tapi nggak ngerti ya. Sebenarnya permainannya yang bertahap. Makanya kan kemarin kita coba pelan-pelan juga sih di evaporatornya kan. Jadi istilah-istilah ini udah tahu ya, ini ya. Ada yang belum tahu nggak ini? Yang ini aja lah dulu. Ya, apa itu evaporator effect? Apa itu water condenser, surface condenser? Kita secara umum apa aja, yang mainnya aja, nggak usah terlalu detail. Stripping column, ejector, udah tahu ya? Ya, udah tahu ya, Lina ya?
Pokoknya evaporator efek, disitulah terjadi penguapan, ya. After kondensat superkondensat di situ terjadi pengambilan kondensat ya dalam NCG yang masih bisa dikondensasikan. Stripping kolom berubah dari pol kondensat menjadi stripping kondensat. Itu untuk membuat sistem di evaporator itu paku. Udah. Ini udah kita bahas tadi, sistem ekonomi udah, primary kondensat. Nih. Ya. Kenapa dia dikatakan primary kondensat? Ya memang dia langsung steam itu yang terkondensasi ya. Ini kita kan kemarin udah belajar ya, ingat ya. Ini steamnya masuk ke dalam lamela ya. Jadi steamnya itu di dalam, steamnya ya di dalam. Di luar inilah black liquornya. Ya black liquornya. Makanya ini steamnya itu diturunkan jadi dia murni. Ya, murni, ngerti kan? Steam jadi air lah ya. Makanya dia tidak ada NCG-nya. Oke, dia tidak ada NCG-nya. Nah, akibat pemanasan di sini, ya kan, sampai dia ke 113 ini apanya? Tadinya kan dari 143 kan, menguaplah ini air, ya, menguaplah. Penguapan inilah dipakai ke efek selanjutnya, gitu terus ya. Penguapan ini dipakai ke efek selanjutnya. Misalnya 1A, ini dipakai ke, tergantung urutannya ya. Mungkin nanti dipakai ke, dia bergabung dia ya. Ini kok dia ada 1A. Ini kemarin square-nya apa? ABC ya? Apa saya? ABC. Hah? ABC ya? Ya. Oke. Jadi yang ketiga-tiganya ini menyatu ke efek 2. Ngerti kan? Jadi kalau kita lihat di efek 2, jadi keluaran dari apa? Dari efek 1 itu dia nanti ketiga-tiganya langsung masuk ke efek 2 di sini dia. Mana efek 2? Sorry. Nah ini ya, ini. Jadi namanya ya vapor dari efek 1 dikatakan sebagai secondary steam namanya ya, vapornya ya, dinamakan secondary steam nih. Jadi ini otomatis pasti ada kandungan NCG-nya udahan ya. Kan udah kita bilang bahwa NCG itu muncul dari black liquor ya, black liquor diuapkan. Jadi ini tiganya masuklah dia ke efek 2 ini dia. Nah, dari sini ya, dia ini. Jadi di sini ada di efek 2 itu ada 2 lamela nih ya. Ini satu, ini satu lagi. Oke, yang ini dari vapornya efek 1 ini ya. Ini karena dia didinginkan, artinya begini, panasnya ditangkap oleh black liquor yang ada di luar, maka temperaturnya menurun kan, kondensasi, maka terjadilah ini kondensatnya 1. WCS ya, WCS ini kalau nggak salah clean ya, clean atau apa ini ya, clean kondensat ini yang masih yang nggak bisa terkondensasi, makanya dibilang NCG, nilainya kecil sih ya kan ini ya. Baru yang ini dia vapornya dari stripping kolom, vapornya ini masuk kemari, maka kondensatnya jelek, foul ya, karena di sini apa, di sini ada masuk foul kan sebenarnya kan. Jadi kondensatnya ini vapornya dipakai lagi nih. Secara quality dia sebenarnya udah jelek, tapi dipakai untuk memanaskan, ada keuntungan gitu, ngerti ya. Maka dia keluar tetap foul di sini ya, tapi panasnya diambil untuk memanaskan black liquor. Jadi efek 2 kita harus tahu kondensatnya ada 2 ya, 1 clean kondensat, 1 full kondensat. Kalau efek 1 murni primary kondensat. Karena yang di dalam lamela itu murni LP steam. Ya. LP steam, maka dia tidak punya NCG. NCG-nya nggak ada di situ. Di efek 2 udah ada NCG-nya karena dia udah vapor dari black liquor. Air yang terkuat dari black liquor. Nah, vapornya ini masuk ke efek 3. Begitulah dia selanjutnya ya. Ingat ya, vapor di dalam lamela ya. Ingat itu ya.
evaporator nih, black liquornya di luar lamela ya. Ya apa Sarul? Ya Pak. Nah, begitulah dia selanjutnya ya. Kita lihat masuk lagi vapornya ini ke efek 3. 3 Nih, ya. kondensat. Nih. Jadi yang masuk ke sini adalah ini dari efek 3. Ini ada 2 juga ya. Ya. Ada 2 serupa dengan tadi. Ini yang gede ini dari vapornya efek 2. Ini ya. Yang lamela yang gede ini. Apa dia menghasilkan kondensat? Apa dia di sini kita lihat? Clean Clean kondensat. Ya. Sama NCG ya, tetap pada NCG walaupun nilainya kecil. Nah, ini dari mana? Dari primary condensate pump tank. Berarti ini adalah kan tadi primernya kan ditampung dulu ke namanya primary condensate pump. Apanya vapornya ini kan berarti murni, nggak ada Ya. NCG-nya itu murni juga kan. Maka ini produksinya adalah ini dari primary condensate pump tank ya. Masuk keluar jadi apa namanya ini? Produksinya adalah primary Primary kondensat kondensat. ya. Jadi ini dibilang penting, nggak ada NCG-nya ya. Jadi di sini efek 3 ada 2 kondensat ya. Satu clean, satu primary. Primary. Kalau efek 2 tadi satu clean, satu foul ya. Karena vapornya satu dari efek 1 ya kan? Yang vapor Ya. satu lagi dari stripping column, Stripping makanya column. dia foul Betul. ya. Nah, efek 3 ini vapornya dipakai untuk memanaskan ke efek 4 ya. Nah, di sini lamelanya ada 1 ya. Karena lamelanya ada 1 berarti berapa kondensat? 1 Satu kondensat kondensat. ya. Di sini ada clean kondensat di sini. Di sini adalah dari ini yang masuk sini ya. Dari ini ke sini mana NCG-nya ini yang atas ya. NCG-nya. Itu juga dia masuk ke efek 5 ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya. Nanti dari kalau kita lihat di efek 5 ini dia kayak ini ada ini. Ya, walaupun dia satu ini tapi kayak ada pemisah ini. Makanya di sini ada dua kondensat. Yang ini clean kondensat, yang ini foul kondensat. Ya, di efek 5 ya. Nah, ini nanti langsunglah masuk ini semua ini. Ini sebenarnya ini di sini kan masih mengandung NCG kan sebenarnya. Diambililah sebenarnya semua ini di kondensat itu gitu. Ya, sampai dia benar-benar nggak ada lagi di dalam NCG itu kondensatnya gitu kan. Ya, barulah itu masuk ke NCG sistem. NCG sistem dia dibakar ya. Nah, di efek 5 inilah divakumkan, makanya di sini pressure-nya adalah pressure vakum. Secara temperatur kan 59. Belum menguap dong sebenarnya kan gitu kan. Tetapi karena dia vakum, ya kan? Maka dia menguap, tapi uapannya itu otomatis pasti jelek. Ya. Kan beda dengan menguap yang di atas 100 derajat sama yang Di bawah. rendah tapi dia divakum ya. Nah, makanya efek 5 ini yang ini nanti sumber-sumber kondensatnya ini yang keluar ini nanti. Ya. Karena banyak kondensat di sistem ini, maka di treatment dia. Kondensatnya itu di treatment supaya jadi clean kondensat di efek 2 ini. Nih kan kalau kita lihat di sini dia dari kondensat tank itu. Kondensat tank clean. Nah, ini prom ya kan? Ini kan? Nah, ini masuk ke sistem sini. Karena sayang kan? Satu tangki itu kondensat nggak terpakai. Nanti maksudnya kan? Karena kondensatnya tinggi, makanya dia di treatment gitu loh. Ya. Treatment supaya bisa dipakai ke area lain. Mungkin ke area washing, ya, mungkin ke area recos. Nah, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Bisa aja dia selesai di tangki terus dibuang. Sayang. Gitu loh. Masih mengandung value dia. Nah, seperti itu. Gimana Ikhwan? Kira-kira? Ngerti Mas?
Paham Pak. Nah, Hah? itu cukup lah. Cukup lah ya. Ya setidaknya inilah, maksudnya secara garis-garis besarnya udah ada gambaran. Gak usah terlalu terkecoh dengan gambar ini, gambar itu. Tapi prinsipalnya itu aja, yang gede-gedenya itu aja. Kalau cerita kooperator, nah cerita ini. Karena banyak, kita belum cerita troubleshootnya kan gitu kan. Troubleshootnya banyak sekali ini apanya. Tapi kita secara garis besarnya aja lah. Ya. Udah 1,5 jam ya? Iya Pak. Satu batang ini Pak. Ya, enggak, kalau apa ya kita ini artinya yang penting udah mengerti ya, udah kita ulang lagi gitu. Iya, Ya, banyak. udah kita ulang. Ulang. Nah, coba belajar itu untuk solid nanti misalnya. Nanti dikasih tahu solid masuk sekian, solid keluar sekian. Berapa entry evaporasi udah ngerti lah. Iya. Betul Udah Pak. ngerti lah ya. Siapa? Ya, Oh. siapa? Jadi nanti tanya apa yang diajari ini katanya kan. Nah, seperti itu. Iya nanti strukturnya Pak kalau ditanya. Hah? Sama Pak Darmawan sempat. Nah. Kau lagi Mas. Kalau ditanya jangan takut, apa yang tahu kasih tahu. Iya, aja. betul Pak. Nanti disampaikan nggak terlalu takut. Seperti itu. Kadang-kadang kan kita gini ya, ini berbagai sih. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu gitu, ini terus langsung, wah, buat kawan ini. Gitu. Karena Iya. saya pernah istilahnya gini, sama dengan orang Cina, saya di pembangkit gitu kan. Iya. Kan kalau udah dia misal bahasa Cina ini kan, atau bahasa Inggris ini kan ini, wah. Ternyata setelah kita masuk ke dalam, kita sama-sama mengapai troubleshoot, sama aja bodoh juga dari meter kita, benar. Makanya saya bilang nggak usah terlalu dengan apa casingnya gitu ya, nggak terlalu. Betul Pak. Casing. Kadang banyak orang duluan apa, udah cerita casingnya gini-gini kan, padahal Iya. belum tentu gitu ada masalah lain apanya. Iya betul. Betul Pak. Masalahnya. Lihat casingnya. Iya. Karena kita dulu kan di sini pun dulu gitu, ada yang orang kita jago bahasa Inggris sih karena dari Kanada atasan kita. Iya. Tapi isinya enggak juga gitu loh. Isi dalam penyelesaian Penyelesaian suatu kasusnya enggak juga. Pak. Oh. Penyelesaian suatu kasus enggak juga. Kita aja yang kalah dalam mungkin dalam speak ya. Iya, speaking. Dalam ini seperti itu aja. Ada kelebihannya masing-masing apa Tapi ya? dalam nalar ininya enggak juga ya. Makanya saya dulu walaupun banyak Cina-Cina didatangkan ini enggak juga, enggak keder kita Iya. ya. Kadang-kadang kita argumen dia, kita tantang. Kalau memang gitu kok yang di bawah komando mau nangani ini dulu nih, enggak berani. Nah, operator-operator kan ke kita semua apanya kan, seperti itu. Jadi ilmu yang kita dapat tuh nggak usah ragu, nggak usah ini gitu. Iya. Besar. Karena orang kalau udah bahasa Inggris gimana? Kok pesan tuh kan kok wah, Ah, iya. Keren nih. oh, keren ini, oh ini. Ya, karena gini kalau bidangnya itu aja ya memang kan gitu kan, bidangnya. Ya, tapi belum tentu juga seperti yang kita bayangkan kayak dewa gitu, enggak juga. Oh betul. Betul. Enggak juga. Walaupun memang memang ada memang menguasai ya, yang betul-betul menguasai. Ada juga yang masih di luar-luarnya itu tapi udah kemana-mana cerita kan gitu kan. Ada dulu kita pengalaman dulu, udah jago piping, di laut ini kerja. Itu kita tahu nggak ada tuh biasanya nggak berapa lama kalau tanya habis. Cerita itu kawan. Kalau orang qualified kan enggak kan? Iya. Nggak usah cerita kan gitu. Betul, Yang Pak. qualified itu kan nyata kontrakmu manjang gitu loh. Betul, Pak. Nggak usah ceritakan gitu kan. Iya. Nah, omongannya aja udah ini masuk ke laut ini Betul, nggak Pak. ada juga. Betul. Ke laut berarti dia apa aja namanya berenang aja lagi kan gitu kan. Diakui bukan mengakui. Betul. Seperti itu. Nah ini kita di sini nanti ini saya akan banyak masalah nanti ini dengan sistem seperti ini ya. Saya lihat akan banyak masalah nanti ini kalau jalan. Pemasangan lamela kemarin ya. Hah? Pemasangan lamela katanya Abel Pak sudah. Di Kenapa? sana. Lamela. Di Ya karena saya melihat saya ikut meeting yang lalu ya, yang lalu Iya. kan saya masih ikut meeting, sekarang kan udah nggak diikutkan lagi kan meeting. Saya lihat banyak yang nggak ini, yang nggak ada kayak kita bilang ini nggak ada kisinya lah ya, quality controlnya yang melihat misalnya Oh. ngelas misalnya kan itu harus ada
inspektornya, ada ininya. Karena kita kan masih diam, belum kelihatan. Ya, masih diam, soalnya semua selesai. Ya, semua selesai. Tapi gitu jalan nanti baru situ terlihat batu sana, batu sini, bocor sana, bocor sini. Iya. Seperti itu. Apalagi lebih bahaya di boiler ini, takutnya ada perbaikan pipanya nggak sesuai dengan spesifikasinya. Ini Iya. bahaya loh. Iya. Nggak ada yang mengontrol ini. Kontrol, Pak. Ya, karena ini pernah kejadian di pabrik lain, pecah itu. Setelah diselidiki ternyata speknya bukan spek itu gitu loh. Ngerti ya? Itu karena tidak ada quality controlnya. Ya selesai pekerjaan. Jalan. Ya setahun deh, tapi gitu masuk mau ke 2 tahun, gas katanya gitu loh. Karena kan pelan itu. Kalau material nggak sesuai kan nggak saat itu ya. Iya. Dia kan perlahan, tapi gitu, nah katanya habis gitu loh, tutup semua. Nah yang kita lakukan di sini saya lihat memang tidak ada quality kontrolnya, apalagi sampai dipecut harus cepat ini bulan ini. Nah ini bahaya sebenarnya, Iya. bahaya. Oh, ada quality controlnya juga. Harusnya dulu. Tapi harapan kita ya nggak inilah ya, tapi ini kan masih ini aja sih, masih dugaan aja ya. Iya, Pak. Boiler kita pun kulihat ini kayak ramping, kulihat ini yang baru ini dari yang lama. Nggak tahu Yang juga lama. saya apa. Mana Iya, yang lama, Pak. Pak? Iya saya lihat Yang lama sepintas. besar, Pak. Besar, Sepintas kan? ya saya lihat ya dari jauh ini. Kita kan nggak pernah masuk ke sana ya Iya, terlibat betul. ini. Jadi sepintasnya dari luar saya lihat, nggak Kecil. tahu apakah dia. Portable. Ya katanya kan dari Portable. persis sama dengan boiler lama ya, kapasitasnya juga ya, kan itu ceritanya. Karena ini kan kita belum ada dapat apa namanya tuh kayak manual booknya lah ya, segala macam kan belum, PID-nya pun nggak ada. Kita kan masih pakai PID. Misalnya kita belajar boiler kita itu benar nggak sama dengan yang ini kan belum tahu kan, Iya. seperti itu. Cuma kan PID-nya nggak ada sama kita. Sama dengan evaporator ini juga gitu. Sampai nanti leak sama di sini lah merahnya gawat udah bocor-bocor itu lah repot, udah gak akan dapat solid itu. Kalau solid udah nggak dapat lagi ya kita akan boros di mana-mana, recovery pun akan boros, Kursi besar ya, Pak. kondensat juga akan banyak terbuang sampai ada leak ya, masuk apa. Nah, gitu ceritanya ya. Jadi kita air udah pokoknya air lah ya, mulai Ya, dari Mas. BTP Likur. sampai dengan boiler ya udah. Likur Nah, proses. ini masih cerita evaporator ya. Ya. Sebenarnya kan evaporator itu bagian dari liquor cycle sebenarnya ya. Dia evaporator, recovery, recoslant kiln ya. Itu sebenarnya ya sekalian sama digister karena berputar dia kan. Berputar di situ. Liquor cycle. Tapi yang dibilang liquor cycle sebenarnya yang orang umum itu bilang recovery boiler, recoslant kiln Recoslant sebenarnya. kiln. Recoslant kiln. Itu sebenarnya yang dikatakan liquor cycle. Ya. Liquor cycle-nya seperti itu. Ya, karena ini masih ini sih banyak ilmu di sini benar. Ya, banyak ilmu di sini. Ya. Apa nggak ada ilmu di sini? Di apa ini PT pembuatan palap lah ya. Ilmu boiler ada di dalamnya. Jadi kalau orang udah kerja di sini, utilities nggak usah ragu, dia akan bisa di pembangkit. Ya, dia kan lebih pokoknya paling adaptasi aja lah. Karena saya udah ngalamin itu, hanya adaptasi aja terhadap sistem operasionalnya ya. Iya. Kalau kita udah karena itu aja sebenarnya apanya, equipmentnya, ya, cuman itu aja equipment, cuman sistemnya aja yang agak beda ya. Kita di sini misalnya di pembangkit pasti ada reheater, di sini nggak ada ya. Tapi kita tinggal adaptasi. Apalagi sini pabrik semen ada, kiln itu sebenarnya gambaran juga. Iya. Kiln. Apalagi apa bagian panglong ada sini, bagian kayu apa namanya itu istilahnya, apa kayu lah kita bilangnya di sini ya. Nah, terus bagian apa, chemical ada Ada, Pak. chemical plant,
apalagi ya, banyak sih, washing, digister. Digister itu kan sebenarnya di situ banyak tantangan digister itu, Iya. karena belum ke situ kan. Digister, apalagi recovery lebih rumit kan daripada power boiler. Belum lagi banyaklah washing, digister, washing, bleaching, part mesin bagian apalah ya, bagian pencetakan lah ya. Iya. Tapi itu juga di situ banyak ilmunya. Kalau kau bisa dari ujung ke ujung, Bisa. makanya yang lalu saya bilang ke Pak Dar, sekarang orang lab itu mau ngapain training dari luar, apa mau mengoperasikan. Kalau mau mengoperasikan, is okay. Mereka yang training nggak apa-apa, tapi kalau prinsipal aja, dasar ininya Iya. nggak perlu loh. Harus orang luar gitu loh, Iya, Pak. ya kan? Asal dikasih ruang kan Ruang. gitu. Waktu ini kan kita kadang kalau ada ruang kosong baru kita enggak, ya udah dan besok lah kan gitu. Iya. Bisa dikasih, memang kasih ruang untuk, karena saya tahu sekarang kan banyak kesibukan yang lain kan. Kadang-kadang yang di luar inilah ya, mungkin bantu orang safety lah, Ya. ya kan, ada yang bantu dokumen sana lah, kan gitu kan. Ya. Ada yang ngurus-ngurusi TPA lah, kan gitu. Itu kan sebenarnya kan non teknikal, tetapi dituntut oleh perusahaan lah. Perusahaan, ya. Seperti itu. Kita ngikut aja, Iya. Pak. Cuman jangan nanti yang mainnya nggak siap, hati-hati kalian. Itu testing nanti kalau kan ini teknikal, Pak, kalau testing. Jangan nanti. yang mainnya nggak siap. Iya, mainnya nggak Kita siap. ini bagus di luar di mata manajemen, tapi main di dalamnya nggak siap. Nggak siap. Nah, kesibukan itu. Nah, dilihat nanti Ya. ke lapangan. Karena memang itu pilihan. Bisa aja kita tertutup, artinya memang kita dalam kita godok, tapi di luar kita nggak terkenal, ngerti? Karena nggak ada kontribusi. Nah, tapi di dalam kuat. Kenapa? Terschedule semua, misalnya training benar kan? Masalah leprosy itu benar-benar Iya. diapain? Akan siap secara teknikal ya, secara divisi akan siap. Tetapi kurang apa kiranya? Kurang apalah? Kurang terkenal di luar gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan kita jujur di luar terkenal kita ini. Iya. Semua dihandle oleh Teknikal. teknikal. Ya, mungkin itu ya. Pak Ipan nggak ada Pak di sini. Keluar tadi, Pak. Ya. Mungkin itu sudah 1,5 jam kan? Ini, Pak. Cukup lah evaporator. Nanti ke depannya sebenarnya mau lanjut apa, tapi udahlah. NCG itu kan cuma satu seat aja sebenarnya. NCG itu kan lanjutan dari, pokoknya NCG itu untuk ini aja, sebelum dibakar, ya kan? Dia benar-benar di treatment dulu lagi NCG-nya supaya dia layak untuk dibakar. Ini kan sebenarnya belum layak untuk dibakar NCG-nya. Nanti di treatment lagi dia. Nah, gitu. Oke ya, Wan. Coba lihat lagi, Wan. Nggak ada air minum kita, Wan. Wah, kacau. Hewan. Oke, Pak. Oke. Pecet dulu. Pecet. Saya kamera belakang.